Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Kantila dengan nomor NIM 220433130 jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Ketenaga Kerjaan. Perlindungan pekerjaan. Yang pertama ada perlindungan pekerjaan dewasa. Dalam era globalisasi, dewasa ini adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia sudah mulai merasakan dampak sejak 3 dekade yang lalu. Gejalanya sudah mulai dirasakan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang usaha. Pesatnya perkembangan jaringan perdagangan internasional dan kegiatan perusahaan tradisional adalah indikator utamanya. Untuk menghadapi beratnya tekanan persaingan tersebut, hasilnya Indonesia berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak tiga dekade yang lalu. Hanya sumber daya manusia yang andal dan tenaga kerja berkualitas yang dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari era globalisasi tersebut. Yang kedua, ada pengertian dari perlindungan pekerjaan tersebut. Perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Berkaitan dengan perlindungan hukum, terdapat warga negara di bidang perburuhan. Imam Soepomo membagi perlindungan buruh ini menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerjaan tersebut tidak mampu karena sesuatu di luar kehendaknya. Yang kedua ada perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu menggenggam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa kita sebut dengan kesehatan kerja. Yang terakhir ada perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya, atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini sering disebut dengan keselamatan kerja. B. Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut, ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, antara lain yang pertama ada pembangunan nasional dilakukan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materi maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada pelaksanaan pembangunan nasional. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Yang ketiga, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran serta dalam pembangunan serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang keempat ada perlindungan terhadap tenaga kerja, maksudnya untuk menjamin hak-hak berdasarkan pekerja atau buruh dan menjamin keselamatan, kesepakatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memerhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Yang terakhir ada beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang suatu tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut atau ditaruh kembali. C. Sistem peradilan hubungan industrial. Yang pertama ada sejarah perkembangan.
Keberadaan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dirasakan kurang dapat menyelesaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Yang kedua ada penyelesaian perselisihan hubungan industri. A. Jenis penyelesaian. Yang pertama adalah penyelesaian hak, yang kedua kepentingan, yang ketiga ada pemutusan hubungan kerja, yang keempat ada antara serikat pekerja atau serikat buruh. Selanjutnya B. Pihak-pihak yang bersedia. Di dalam Undang-Undang PHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerjaan atau buruh dengan pengusaha. C. Prosedur penyelesaiannya. Yang pertama ada penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan hubungan industri di luar pengadilan sifatnya wajib menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga atau mekanisme. Yang pertama ada bipartit, adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industri. Yang kedua ada mediasi, adalah penyelesaian hak berselisihan kepentingan PHK, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih moderator yang netral. Tiga ada konsilasi. Konsilasi adalah penyelesaian hak perselisihan kepentingan PHK, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh satu orang atau lebih konsilator yang netral. Yang terakhir ada arbitras, adalah penyelesaian kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja serta buruh hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industri melalui kesepakatan tersebut dari para pihak yang berselisihan untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusnya mengikat para pihak dan bersifat final. Yang kedua ada penyelesaian melalui pengadilan hubungan industri. Pengadilan hubungan industri adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa pengadilan dan memberikan putusan sebagai upaya paksa terhadap perselisihan hubungan industrial. B. Penyelesaian pengadilan hubungan industri. Tugas dan wewenang pengadilan hubungan industri adalah memeriksa dan memutus 1. Tingkat pertama mengenai perselisihan hak, yang kedua tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan. 3. Tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir ada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serta buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Putusan pengadilan hubungan industri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja melalui kekuatan hukum tentang apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak keputusan dibacakan oleh sidang majelis hakim. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan keputusan. Yang ketiga, alat bukti penyelesaian perselisihan. Pembuktian diperlukan dari segi substansi perselisihan, misalnya pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan, dan dapat pula pembuktian dari seksi prosedur, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsultasi maupun arbitras.
4. Putusan sela. Dalam Undang-Undang PPHI dikenal adanya putusan sela, putusan yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Yang kelima, ada sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang PPHI ini juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan sanksi administrasi terhadap mediator, penitera, muda, konsilator, dan arbiter yang telah lalai terbukti melakukan tindakan pidana kesejahteraan, menyalahgunakan jabatan, dan lain-lain. Sedangkan sanksi pidana, barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi pidana paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan. D. Organisasi pekerja atau buruh. Yang pertama ada organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Dalam penyelesaian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sangatlah jelas dinyatakan bahwa pekerjaan buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan satu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Wah, Undang-Undang Serikat Pekerjaan atau Buruh. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerjaan buruh. Terhadap serikat tersebut adanya sanksi administratif, pencabutan, pencatatan, dan kehilangan haknya untuk turut serta dalam melakukan perjanjian hubungan. Sedangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerjaan atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja buruh dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. 3. Strategi pemasaran. Adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala, dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja atau buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Adanya skema insentif, profit sharing, atau adanya pembagian saham kepada pekerjaan atau buruh melalui program stock ownership plan atau ESOP. Hal ini dapat memotivasi pekerja atau buruh agar lebih berorientasi kepada produktivitas. Yang selanjutnya, demokrasi dalam kehidupan berorganisasi. Di perusahaan, mekanisme lobby-lobby ke perusahaan bahwa organisasi pekerjaan atau buruh diperlukan dan tidak merusak apa yang selama telah dicapai. Organisasi pekerjaan atau buruh harus dapat mempresentasikan tentang buruh yang lebih positif dan bermartabat. Yang ketiga, penguatkan pekerjaan atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri, dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Dengan demikian dapat mendorong demokratisasi di setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan terbentuk organisasi pekerja atau buruh yang solid. Demikianlah presentasi saya kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.